Lebaran akan mempresentasikan hasil kerja keras kami. Ralat kelompok 2. Sebelum memulai presentasi, kita akan memperkenalkan diri dulu ya. Perkenalkan, nama saya Koya Selin. Perkenalkan, nama saya Miska Kinara. Perkenalkan, nama saya Gema Santosa. Perkenalkan, nama saya Rifani Versace. Perkenalkan, nama saya Safira Jasmine Ramadhani. Perkenalkan, nama saya Rasmi Fadila. Perkenalkan, nama saya Devi Pitaloka Suryana. Di sini kita akan membahas tentang tantangan di sini hak dan kewajiban warga negara di bidang pendidikan. Pendidikan adalah hak dasar yang dijamin pasal 31 Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi, setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan dan wajib mengikuti pendidikan dasar. Pendidikan berperan penting untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan generasi yang berkualitas. Pemenuhan hak dan pelaksanaan kewajiban di bidang pendidikan masih mengalami berbagai kendala. Tantangan pemenuhan hak dan kewajiban masih banyak terjadi di Indonesia, bukan semua pihak. Hak dan kewajiban di bidang pendidikan. A. Pertama, mendapatkan pendidikan yang layak tanpa diskriminasi. 2. Mendapatkan fasilitas pendidikan dan bantuan biaya bagi yang membutuhkan dari pemerintah. 3. Mengembangkan bakat dan minat sesuai potensi. kewajiban. 1. Mengikuti pendidikan dasar, wajib belajar 9-12 tahun. 2. Mematuhi tata tertib sekolah. 3. Menjaga sarana prasarana dan kebersihan lingkungan sekolah. 4. Menghormati guru dan teman. Tantangan pemenuhan hak. Yang pertama, kesenjangan akses di daerah 3T, tertinggal, terdepan, dan terluar, dan akses pendidikan yang belum merata. Yang kedua, perbedaan kualitas guru dan fasilitas antar wilayah. Yang ketiga, masalah ekonomi keluarga dan biaya pendidikan. Yang keempat, akses teknologi belum merata. Tantangan pelaksanaan kewajiban. Yang pertama adalah kurang disiplin belajar dan banyak bolos. Yang kedua, kurang peduli terhadap fasilitas sekolah. Yang ketiga, minim peran keluarga dalam pendidikan anak. Yang keempat, lingkungan sekitar kurang mendukung. Yang kelima, pengaruh negatif dari pergaulan juga media sosial. Dampak atau tingkat beban guru dan angka putus sekolah meningkat. Kesenjangan sosial dan ekonomi makin lebar, lambatnya pembangunan bangsa dan negara karena lambatnya. Kesimpulannya, hak dan kewajiban pendidikan harus berjalan secara seimbang untuk mewujudkan masyarakat yang cerdas. 1. Tantangan dapat diatasi dengan kerjasama pemerintah, guru, orang tua, dan siswa. Pemerataan fasilitas pendidikan, kesadaran kewajiban belajar, dan peran aktif masyarakat menjadi kunci keberhasilan. 3. Pendidikan adalah investasi masa depan bangsa. Pertanyaan yang pertama, menurut Ibu atau Bapak, apa sih tantangan terbesar dalam hak pendidikan siswa? Jawabannya, yang pertama, kondisi di lapangan. Karena bisa jadi kondisi di lapangan tidak sesuai dengan apa yang diingat semua siswa untuk menjaga ketertiban dan tidak seperti yang diperintahkan oleh guru. Yang kedua, ada di lingkungan siswa. Ada berbagai masalah yang dihadapi. Semakin banyaknya siswa, semakin sulit juga untuk mengelolanya. Seperti cara pengelolaan kebersihan, pengelolaan sampah, pengelolaan kelas. Kita juga dapat mendeteksi siswa yang benar-benar bisa kita capai dan memenuhi persyaratan yang berlaku. Pertanyaan kedua, gimana cara Ibu, Bapak untuk membuat siswa lebih sadar akan kewajibannya di sekolah? Jawaban, pertama-tama Bapak akan mengingatkan mereka untuk belajar belajar saja. Menambah hal lain dengan belajar daripada menghabiskan waktu dengan hal-hal yang kurang bermanfaat. Pertanyaan ketiga, menurut Anda sebagai siswa, apa sih
kewajiban paling penting yang harus siswa lakuin di sekolah. Yang pertama, menuntut ilmu. Yang kedua, menaati tata tertib sekolah dan peraturan di sekolah. Dan belajar yang benar. Pertanyaan keempat, apa sih yang Ibu harapkan untuk siswa memenuhi kewajibannya? Jawabannya, siswa dapat melaksanakan kewajibannya tanpa paksaan dan tidak perlu banyak bicara tentang kewajiban siswa. Biarkan mereka sadar sendiri. Pertanyaan kelima, menurut Anda sebagai siswa, apa sih kesulitan yang sering dilihat dan dialami siswa di sekolah selama belajar? Jawabannya, yang paling sering terlihat menurut aku adalah fasilitas sekolah karena masih banyak yang belum terambil dana bantuan atau dana BOS. Contohnya, bangku yang masih kurang. Banyak kelas 7 yang bahkan bangku sekelasnya berisi 4 orang. Dan itu kan bikin sulit buat belajar. Terus papan tulis yang bolong sampai guru aja kadang susah buat nerangin. Alasan kami memilih tema ini agar kita dapat meningkatkan kesadaran warga, menyadarkan bahwa pendidikan itu penting dan menaruh masyarakat untuk aktif dalam pendidikan, membangun masyarakat yang berpendidikan dan berbudaya. Seksi tanya jawab dibuka. Sesi tanya jawab dibuka. Silakan yang ingin bertanya. Tiga pertanyaan, silakan. Siapa dulu? Sebutkan nama dan kelompok. Saya Arya dari Kelompok Barat. Apa upaya yang dapat kalian lakukan untuk menghadapi tantangan-tantangan tersebut? Perkenalkan, saya Alena dari kelompok 1. Apa yang kira-kira dilakukan sampai Ada lagi? Saya Nabila Aurelia Nahwan dari kelompok 5. Apa hak dan kewajiban dalam belajar? Untuk pertanyaan pertama, supaya kita bisa mengajak masyarakat, menyadarkan masyarakat buat berpendidikan yang tinggi, yang banyak, yang jauh berprestasi. Dampak jika kita tidak memenuhi hak dan kewajiban adalah tingkat buta huruf dan angka putus sekolah berlebihan, lambatnya pembangunan bangsa dan negara karena terhambat, dan kesenjangan sosial dan ekonomi makin melebar. Hak saat kita belajar itu kita bisa mendapatkan fasilitas dalam sekolah, terus hak dapat ilmu dari guru. Kewajibannya kita dapat ilmu, kewajibannya kita harus belajar, rajin, habis itu harus menghormati guru, menghargai sesama, mengerjakan tugas dan sebagainya. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.